Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali mengudara untuk melihat dari progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang semakin hari semakin dikebut tentunya untuk menuntaskan dari mega project ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 29 Januari 2022, kita akan bersama-sama untuk memantau pun lintasan buat kalian semua untuk melihat dari progres aktivitas yang sedang dilakukan untuk menyukseskan dari pagelaran MotoGP di Maret 2022 ini. Ya, di sini kita langsung saja di tikungan ke-16 menuju ke area gardu PLN. Seperti yang kita perhatikan di sini, untuk pengecoran pondasi dasar untuk tribun import tersebut sudah mulai dipersiapkan untuk pengecoran pada siang hari ini. Ya, terlihat di sini ya, sudah disiapkan untuk alat-alat yang akan digunakan untuk melanjutkan pengecoran di bagian pondasi dasar yang berada di tikungan ke-16 sampai menuju ke tikungan ke-17 atau area gardu PLN di depan sana. Ya, Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) terus mengebut persiapan sirkuit Mandalika menatap MotoGP 2022. Sarana prasarana sirkuit Mandalika dipastikan maksimal menjelang race pada Maret mendatang. Sistem saluran air menjadi salah satu fokus utama yang dikerjakan ya menjelang MotoGP di Maret nantinya. Saat gelaran WSBK kemarin ya, masih ada genangan di sekitaran sisi dalam sirkuit. Tentunya saat ini terus berbenah supaya semuanya terlihat lebih siap. Ya, ini merupakan area gardu PLN di mana di sini untuk kelistrikan atau kabel-kabel saat ini sudah mulai dipersiapkan, dibentang ya, disalurkan ke seluruh penjuru, baik di bagian belakang pedok maupun di bagian sisi-sisi zona lintasan sirkuit Mandalika secara menyeluruh untuk kelistrikannya. Ya, Direktur Teknik dan Operasi MJPA Samsul Purba yang mengungkapkan area tribun untuk race terus tingkatkan dari sisi sirkuit, menambahkan tire barrier beberapa titik ya, dilakukan ada beberapa lokasi dan ada juga pemasangan digit flag istilahnya. Ya, kami berupaya untuk mempercepat perbaikan serta melengkapi sarana-prasarana yang ada di sirkuit untuk memaksimalkan perhelatan balap akbar MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, official test pada tanggal 11 sampai 13 Februari mendatang. Kami memastikan seluruh pekerjaan ini telah dilakukan dengan diperhatikan berbagai aspek teknis sehingga memenuhi persyaratan standar yang diminta Dorna Sport tentunya. Ya, seperti yang kita perhatikan di belakang ini ya, untuk persiapan segala sektor, baik untuk kru, official dan lain, terus dipersiapkan di sini. Panel-panel modular terus dirakit untuk persiapan baik tes pramusim maupun untuk pagelaran MotoGP nantinya. Di sini nantinya akan digunakan untuk kru pembalap maupun para official, para pekerja yang ada di sini untuk menyukseskan atau kelancaran dari pagelaran MotoGP Mandalika ini. Ya, pengelola sirkuit Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menyatakan pembangunan tribun penonton yang dimaksud adalah Hospitality Suite, VIP Village, dan 11 titik lainnya. Menurut Direktur Teknik dan MGPA Samsul Purbaya, progres pembangunan Hospitality Suite, VIP Village memasuki pekerjaan struktur seperti struktur baja, pemasangan dinding bata, dan jaring kawat. Nantinya untuk VIP Village yang akan bisa menampung penonton hingga 2.400 orang, ujarnya. Dalam keterangan tertulis di Praya yang dikutip hari ini ya, Sabtu 29 Januari 2022 ini. Adapun untuk pekerjaan tribun lainnya, Samsul melanjutkan memasuki tahap pengerjaan ya, antara lain pemadatan, penimbunan, pengerjaan bantalan beton, pengerjaan drainase serta pemasangan pondasi atap. MJPA menggenjot perbaikan ya dan pembangunan sarana prasarana di sirkuit Mandalika menjelang tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 pada bulan Februari ini. Ya, jadi untuk pada Maret di tanggal 18 sampai 20 kami memastikan seluruh pekerjaan ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek teknis yang memenuhi persyaratan standar yang diminta oleh pihak Dorna Sport dan IFM, ujar Samsul.
Ya, tentang pembangunan sarana dan sarana penunjang balapan MotoGP di Mandalika Circuit ini, kita terus akan berpacu, terus akan mempercepat supaya bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal. Oke, di sini kita sudah berada di jalur tunnel menuju ke zona dalam seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan sistem drainase yang belum terkoneksi secara sempurna. Saat ini mulai dilakukan pengerjaan lanjutan supaya terlihat lebih siap. Maupun untuk area parkir VIP Village yang berada di belakang ini, terlihat untuk penghamparan lapisan sabes atau material agregat yang sudah dilakukan di sana dan dipadatkan supaya nyaman nanti untuk para penonton yang berdatangan menuju ke sirkuit Mandalika. Ya, untuk sistem drainase juga di belakang VIP Village masih dikerjakan di siang hari ini. Sebentar lagi terlihat di sana akan terkoneksi secara sempurna untuk pengerjaan di bagian drainase yang terhubung ke bagian luar jalur provinsi. Dan di sini kita akan melihat untuk tribun VIP Village atau deluxe class yang kita sebut tadi, di mana untuk kapasitas penonton yang akan bisa menampung di sini 2.400 penonton ternyata ya, lebih sedikit ya dari perkiraan kita 2.000 kemarin. Karena memang ditambahkan maju lebih besar, lebih panjang maksudnya ke depan. Dan saat ini untuk pemasangan kerangka maupun persiapan untuk dinding sudah mulai siapkan ini ya, akan segera kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan yang akan dilakukan di sini, baik dinding bata dan sebagainya maupun pengecoran terus berlangsung di lantai kedua, lantai ketiga yang bisa kita amati bersama-sama. Ya, para pekerja di siang hari ini ramai sekali di lantai kedua ini ya untuk mempersiapkan segala sesuatu tentunya, maupun di bagian lantai ketiga dan atas atapnya ini sudah bersiap untuk memasang atap itu sendiri. Luar biasa, cukup cepat dari hasil pengerjaan sejauh ini bisa kita pantau bersama-sama. Dan di depan ini sudah dilakukan pemasangan alas untuk lantai ketiga maupun lantai kedua di sana dan persiapan lanjutan. Nah, ini di depan ini untuk kerangka baja sudah tersambung menuju ke depan ini. Nah, tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian lantai kedua alasnya maupun lantai ketiga dan pemasangan atapnya. Maka untuk bulan depan semuanya sudah terlihat siap untuk VIP Village atau deluxe class yang berada di sisi sebelah kiri trek lurus ini. Ya, di sini kita kembali ke bagian sisi sebelah kanan untuk melihat aktivitas pengerjaan di area tribun maupun pengoneksian penyambungan untuk sistem drainase di bagian depan tribun masih terus dikerjakan. Ya, di bagian pondasi dasar untuk tribun sendiri sudah terselesaikan pengecoran di sini. Begitu juga di belakang sana ya sudah terselesaikan sampai menuju ke tikungan ke-17. Ini artinya untuk area tribun sisi kanan atau Premier Grandstand yang ada di sini sudah siap sekali untuk dilakukan pemasangan kerangka, tiang dan sebagainya. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini ada beberapa tiang di sini. Kalau kita perhatikan ini sebagai lampu dan sebagainya kalau kita lihat. Nah, ini coba kita lebih dekat ya. Jadi ini akan menjadi tiang-tiang yang akan ditempatkan di bagian depan nantinya yang akan menjadi penerang untuk tribun ini sendiri. Luar biasa ya, capaian sejauh ini bisa kita lihat bersama-sama. Semakin mantap saja untuk sirkuit Mandalika terus berbenah dan terlihat semakin siap di segala sektor. Tentunya untuk teman-teman yang masih pesimis, di sini kita mengajak kalian untuk optimis ya. Semoga saja untuk aktivitas pengerjaan di sini bisa tertuntaskan dan bisa kita saksikan bersama-sama untuk pembangunan tribun yang sebentar lagi. Seperti yang kita ketahui untuk material-material tribun impor tersebut akan berdatangan secara bertahap nantinya di bulan Februari, akan berdatangan secara bertahap dan langsung dirakit ya. Maka Maret akan bisa kita sama-sama untuk melihat tribun tersebut sudah berdiri dengan sempurna. Mantap bukan? Jadi kita yakin para pekerja di sana pasti bisa menyukseskan atau bisa menyelesaikan untuk pengecoran secara menyeluruh area tribun yang saat ini masih terus dikerjakan di tikungan pertama menuju tikungan kedua maupun tikungan keempat menuju kelima sampai ke tunnel kedua. Kita akan maju ke depan untuk melihat kondisi dan situasinya.
Oke, di sini kita berada di trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan di sisi kiri merupakan tribun VIP Village atau Deluxe Class, di mana di sana masih terus dikerjakan untuk persiapan lanjutan pemasangan dinding dan pembetonan untuk lantai kedua maupun lantai ketiga. Ya, di sini kita berada di tikungan pertama dan seperti yang kita perhatikan di sini untuk tikungan pertama banyak sekali teman-teman yang bertanya kenapa warna aspalnya masih berbeda. Ya, jadi begini ya, nanti ketika telah diadakan tes tersebut maupun ajang balapan MotoGP, nanti untuk ban-ban para pembalap tersebut akan menyentuh di bagian permukaan, maka akan terlihat sama karena berbenturan atau saling gesek dengan lapisan aspal yang sudah lama tersebut. Maka ketika sudah dilindas oleh ban para pembalap akan terlihat sama ya, akan samar-samar seperti itu. Tidak masalah, yang penting elevasinya seperti itu guys. Oke, di sini kita berada di tribun. Untuk area tribun masuk kita di tikungan pertama menuju tikungan kedua untuk pengerjaan lanjutan maupun pembuatan untuk saluran yang ada di sini. Nanti di bagian sistem drainasenya akan dibuat, nanti di sini saluran sudah disiapkan ya, tapi tanah yang tadi di belakang tersebut digali, dipindahkan ke sisi belakang karena kemarin sempat terlalu banyak tanah yang ada di sana, diratakan supaya pas untuk pondasi tribun atau ketinggiannya. Ya, di sini kita lihat di bagian tikungan keempat menuju kelima juga saat ini sudah mulai sibuk untuk aktivitas pengerjaan lanjutan, baik pembuatan di bagian pondasi dasar untuk area tribun yang ada di sini. Nah, di sini ya untuk alat-alat berat masih terlihat ramai di siang hari ini. Bisa kita pantau bersama-sama ekskavator, dump truck maupun alat grader dan lain-lain di sana masih terus melanjutkan untuk pemerataan terlebih dahulu. Setelah itu dihamparkan material agregat dan dilanjutkan untuk pemadatan dan dicor seperti itu ya. Sama seperti saat ini dilakukan di bagian depan sana. Di sini sebelum kita maju ke depan untuk melihat Bukit 360 juga, kita akan perhatikan untuk hasil pengerjaan maupun progres pengerjaan di siang hari ini di sisi timur, di mana untuk aktivitasnya masih terus berlanjut pengoneksian penyempurnaan untuk sisi bahu jalan kiri dan kanannya ya, terutama di bagian sistem drainase sudah dilakukan pemasangan di sini. Setelah itu dipadatkan ya. Jadi untuk sistem drainase modelnya di sini ya, bentuk box culvert ditumpukin di bagian atas, tidak terlihat berlubang ya, seperti itu. Mantap sekali. Jadi terlihat lebih rapi tentunya. Ya, untuk area parkir sisi timur nantinya untuk para penonton yang berdatangan dari bandara menuju ke sirkuit Mandalika akan bisa parkir di area sisi timur tersebut dan akan bisa masuk lewat tunnel kedua juga seperti itu ya, maupun menuju ke area pantai yang ada di depan sana. Ya, di sini kita lanjut lagi perjalanan kita untuk menelusuri dari progres pengerjaan di siang hari ini. Kita melihat di bagian zona tengah terus dilakukan penataan, pemerataan dan pemadatan ya di bagian pondasi dasar untuk permukaan tanah supaya semuanya terlihat lebih rapi. Dan pengerjaan lanjutan di bagian jalur yang kita bisa lihat di sini menuju ke Bukit 360 saat ini masih terus dikerjakan perbaikan untuk sisi kiri dan kanannya maupun persiapan pengecoran yang dilakukan di bagian cakar ayam yang dibuat di atas bukit ketinggian tersebut. Di bagian timur maupun di bagian sisi barat kita bisa lihat di sana. Kita akan maju untuk melihat kondisi dan situasinya, capaian pengerjaan sampai saat ini di Bukit 360 ini. Ya, buat teman-teman semuanya, yang akan dibangun di Bukit 360 ini adalah observation deck ya, mirip seperti di tikungan pertama. Nantinya akan menjadi tempat untuk seremonial para tamu negara, pejabat dan lain-lain ketika ada event maupun segala sesuatu yang perlu dibicarakan nantinya untuk terkait masalah pariwisata maupun sirkuit Mandalika ini untuk mengadakan event nasional maupun internasional, tentunya akan dibahas di sini ya. Ya, nantinya akan sangat bagus sekali untuk bangunan yang ada di sini dengan dinding-dinding pakai kaca dan sebagainya. Untuk satu lantai, dua lantai juga akan dibuat di sini kalau kita lihat dari desain yang pernah kita ketahui ya. Tapi terus kita akan pantau dan terus kita akan lihat bersama-sama untuk capaian maupun progres pengerjaan sampai tuntas nantinya. Ya, di sini terpantau jelas untuk beton-beton yang sudah dicor kemarin sudah dilepas untuk peggestingnya, dan ini dia hasilnya ya dari kerangka-kerangka beton
atau tiang-tiang dasar yang sudah dibentuk di situ, maupun untuk persiapan lanjutan akan segera terlihat untuk model dari bangunan ini sendiri. Ya, di sini bisa kita lihat juga di bagian depan ini, tentunya untuk jalur ini banyak sekali teman yang bertanya juga apakah akan diaspal atau dibeton. Sebenarnya kita ketahui akan dibeton ya, supaya lebih kuat nantinya untuk permukaan tanah yang ada di atas menuju ke bukit tersebut. Ya, view-nya bisa kita perhatikan, kita putar sedikit untuk melihat keindahan pantai. Memang di bukit ini tidak ada duanya ya, mantap sekali. Sunset juga kalau kita berada di bukit ini, kalau sore hari luar biasa sekali, kita bisa melihat sunset atau matahari tenggelam di sisi barat. Ya, selain keindahan juga bisa kita saksikan pantai-pantai lepas di sana, lautan biru dengan pasir putihnya memanjakan mata kita tentunya. Jadi sirkuit ini memang sirkuit terindah yang kita miliki. Jadi untuk itu kita selalu berdoa, kita selalu berharap semoga saja untuk pengerjaan di sini semuanya bisa terselesaikan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Ya, di sini kita lanjut kembali menuju tikungan ke-13, 14 dan 15 maupun di bagian sebelah luar yang ada di tikungan ke-14 menuju ke-15 sampai 17 untuk pengerjaan area tribun sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Untuk pengecoran terus berlanjut di sini, pembuatan area tribun tersebut ya supaya bisa terselesaikan. Nah, ini dia. Jadi di tikungan ke-13 sebelah dalam ini untuk panjang dari pengecoran yang sudah didapatkan cukup bagus hasil yang sudah didapatkan. Nah, ini dia ya, menuju ke belakang ini maupun pengerjaan masih terus dilakukan di situ, pembuatan untuk sistem drainase di bagian belakang maupun depan. Nantinya akan terkoneksi modelnya menuju ke tikungan ke-15 yang kita lihat bersama-sama di bagian belakang. Ya, di sini kita akan lihat juga di bagian sebelah kanan untuk pengerjaan di area tribun yang kemarin sempat kita lihat ya kapan akan dikerjakan. Ternyata di sana juga sudah dilakukan pengecoran. Wah, cepat sekali ya. Karena memang tidak dikerjakan hanya di siang hari, tapi di malam hari juga terus dilembur, terus digenjot untuk persiapan penuntasan pengerjaan di area tribun terlebih dahulu. Tentunya di Januari ini semuanya untuk area tribun yang ada di sini semua akan terselesaikan. Jadi tinggal menunggu untuk material-material yang akan didatangkan, maka akan langsung dipasang seperti itu. Ya, seperti inilah kondisi yang bisa kita bagikan buat kalian semua untuk melihat dari progres capaian terkini yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita akan terus bersama-sama dan terus akan membagikan video-video terbaru tentang progres apa saja yang terus dilakukan untuk persiapan sirkuit Mandalika mengadakan gelaran MotoGP yang sudah kita nantikan bersama-sama. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini ya, dimana kita sudah lihat bersama-sama untuk aktivitas pengerjaan di siang hari ini, baik pengerjaan di area tribun maupun di belakang pedok, maupun persiapan untuk sistem drainase dan pengerjaan untuk pondasi dasar untuk tribun tikungan ke-2, 3 sampai 4 dan tunnel juga masih terus dipercepat untuk mengejar target. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua dan sampai di sini saja perjumpaan kita ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.